Bismillahirrahmanirrahim. Serial sekilas tentang kali ini berjudul Tafsir, Takwil, dan Hermeneutika. Secara umum, penggunaan kata tafsir dan takwil itu sering berjumbuh ya, atau bertukar posisi satu sama lain ya. Namun begitu, secara historis kemudian kata takwil itu menjadi kurang populer ya, atau setidaknya kalah populer dibanding dengan istilah tafsir gitu. Kerancuan ataupun kesaling pertukaran tempat ya, itu diindikasikan dengan tidak sedikit penjelasan atas ayat yang sebenarnya dikategorikan sebagai takwil namun dinyatakan sebagai tafsir. Begitu pula sebaliknya. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, ulama dari Mesir, itu meskipun kata takwil itu agak kurang begitu populer dibandingkan dengan tafsir, namun di Al-Quran itu justru kata takwil itu disebut lebih banyak ya, dibandingkan dengan kata tafsir gitu. Menurut Abu Zaid, kata takwil itu disebut lebih dari 10 kali. Sementara kata tafsir disebut sangat lebih sedikit. Menurut Farid Esak, Farid Esak itu cendekiawan Muslim ya dari Afrika Selatan. Tafsir itu berkaitan dengan penafsiran luar atau exoteric exegesis. Sedangkan takwil itu berkaitan dengan penafsiran dalam atau esoteric exegesis. Nah, istilah tafsir itu berasal dari dua kemungkinan, yaitu al-fasru, turunan dari fi'il mati fasaro, atau al-safru, turunan dari safaro. Keduanya sama-sama mengandung arti, yakni menyangka sesuatu yang tersembunyi melalui tanda yang bermakna bagi penafsir, hingga ia dapat sampai pada makna. Sedangkan istilah takwil berasal dari kata aul, yang artinya kembali kepada sumber atau sampai pada tujuan. Nah, pengertian kembali kepada sumber adalah tertuju pada perbuatan yang mengupayakan gerak reflektif. Demikian pula sampainya pada tujuan merupakan gerak dinamis. Nah, kedua gerak tersebut menjelaskan serta memelihara pemahaman sebagai refleksi gerak mental intelektual dalam pembacaan atau penafsiran suatu teks. Selanjutnya, perbedaan kebahasaan ya antara tafsir dan takwil memunculkan pula perbedaan dalam implikasi metodologis. Kegiatan tafsir memerlukan medium berupa teks bahasa atau sesuatu yang bermakna yang menjadi atensi penafsir sehingga dapat menyingkap apa yang ingin diketahui. Di sisi lain, takwil merupakan aktivitas memahami secara lebih mendalam dibanding tafsir. Takwil berkaitan dengan keutamaan penggalian lewat nalar atau istinbat, sedangkan tafsir lebih banyak didominasi oleh transferensi atau nakal dan riwayat. Nah, secara definitif, Ali Harb mengatakan sebagai berikut. Ali Harb mengatakan, takwil adalah transformasi dari satu signifikansi
signifikansi lainnya untuk menakwilkan kembali makna lama. Penakwilan makna baru tidak berarti pembaruan itu sendiri. Maka takwil adalah bidang pemahaman yang mengaji wujud secara baru serta mendefinisikan ulang tentang sesuatu. Namun demikian, masih menurut Alihard ini cendekiawan Muslim ya, dari Lebanon. Menurutnya, takwil seyogianya perlu melewati tafsir lebih dahulu. Hal ini untuk menghindari munculnya penakwilan yang sewenang-wenang atau arbitrer. Artinya, dalam melakukan penakwilan, seorang penakwil benar-benar perlu memahami proses tafsir lebih dahulu, yaitu memahami maksud teks ya, secara benar dan tepat, agar ia tidak terjerumus ke dalam pembacaan yang atau penakwilan yang sifatnya subjektif ideologis. Nah, sementara itu Abd al-Jabiri, al-Jabiri ini seorang cendekiawan Muslim atau ya pemikir dari Maroko ya. Al-Jabiri mengungkapkan bahwa takwil berkembang dalam dua tradisi, yaitu epistemologi Bayani dan epistemologi Irfani. Takwil dalam tradisi Bayani masih menempatkan teks secara harfiah sebagai medium, sementara epistemologi Irfani cenderung lebih berani ya dalam tanda petik melakukan imajinasi yang berbasis pada prapemahaman. Namun ini mengandung risiko ada kemungkinan terjebak pada penafsiran yang sifatnya arbitrer atau sewenang-wenang bahkan sampai tendensius. Kemudian disebutkan juga konsekuensi lain dari epistemologi Irfani adalah adanya pelebaran jarak antara tafsir dan takwil, ya, di mana tafsir dikaitkan dengan aspek lahir teks, sedangkan takwil dikaitkan dengan aspek batin teks. Ya, ini mirip atau senada dengan penjelasan Alihard di atas. Nah, tafsir dan takwil sebagai bagian dari ulumul Quran pada dasarnya cakupannya sangat luas ya. Ini terindikasi dengan melimpahnya pola metodologi tafsir seperti tahlili, ijmali, muqaran, dan maudu'i. Kemudian pola pendekatan tafsir dikenal juga tafsir bimatur, bil ro'i, bil tafsir sufi, ya, dan seterusnya gitu. Selanjutnya dalam aspek konteks, tafsir dan takwil juga telah mengakomodir tema-tema seperti Maki Madani, Asbabun Nuzul. Maki Madani itu ayat yang turun di Mekah atau di di Madinah. Kemudian Asbabun Nuzul terkait dengan latar belakang turunnya ayat, nasikh mansuh, ya. Ini juga yang menunjukkan ini pentingnya konteks dalam upaya penggalian makna teks. Nah, ketika disandingkan dengan hermeneutika kontemporer, takwil itu dianggap lebih dekat ya ketimbang tafsir ya. Untuk mengetahui apa itu hermeneutika itu bisa dilihat pada episode-episode video sebelumnya gitu yang kami sajikan gitu. Namun demikian tidak sepenuhnya diartikan bahwa takwil itu sama dengan hermeneutika ya. Meskipun keduanya sama-sama mengedepankan makna dalam atau makna batin. Salah satu sebabnya adalah karena takwil dipandang ya, kurang membumi dalam tanda petik ya dibanding hermeneutika. Ya. Pengertian membumi di sini ini terkait dengan
pijakan atas realitas kehidupan atau kontekstualisasi. Takwil meskipun sedikit banyak sudah mengakomodir atau mengakomodasi realitas, namun itu masih kalah dibanding dengan akomodasi realitas pada hermeneutika. Selain unsur realitas, unsur kesadaran yang menjadi unggulan dari hermeneutika itu dipandang juga kurang terakomodasi dalam takwil. Nah, unsur realitas dalam hermeneutika itu bagi sarjana Muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, dan Nasir Hamid Abu Zaid, dan juga beberapa lainnya, menjadi pijakan penting dalam dialektika dan kontekstualisasi Al-Quran. Namun demikian, memang ada risiko untuk terjebak pada terlalu mengedepankan kebutuhan-kebutuhan aktual atau sesaat atas pijakan realitas tersebut. Nah, oleh karena itu gagasan yang muncul dari kontekstualisasi bisa saja bersifat apologetik gitu. Alih-alih berupa konsep yang mendasar dan universal. Ini kelemahan dari, katakanlah kelemahan dari hermeneutika modern. Setelah mencoba untuk mencermati bagaimana pengertian tafsir, takwil, dan hermeneutika, itu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sesungguhnya posisi hermeneutika dalam ulumul Quran. Kalau tafsir dan takwil itu tidak masalah karena keduanya memang secara tradisi itu sudah menjadi bagian dari ulumul Quran gitu, pemahaman terhadap ayat-ayat Quran. Nah, ini menimbulkan memang adanya perdebatan gitu. Apakah hermeneutika itu kompatibel gitu atau tidak gitu. Nah, meskipun beberapa katakanlah cendekiawan Muslim itu menyetujui atau menganggap bahwa hermeneutika sebagai metodologi memahami pemahaman, katakanlah gitu, sebagai teori pemahaman yang baru dan modern, itu bisa dimanfaatkan untuk dalam konteks memahami terma-terma yang ada dalam Islam, khususnya dalam ulumul Quran gitu. Namun begitu, ini memang sejauh ini belum ada kata sepakat gitu antara manfaat dan mudarat penggunaan hermeneutika. Demikian kurang lebihnya sekilas info tentang wacana tafsir, takwil, dan hermeneutika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.